Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Duratujian Humaira, mahasiswi dari jurusan D4 Fisioterapi semester 3 dengan NIM P37326120012. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari penyakit jantung koroner. Pertama, penyakit jantung koroner ini adalah penyakit pada pembuluh darah arteri koroner yang terdapat pada jantung. Penyakit ini disebabkan oleh penyempitan dan penyumbatan pada pembuluh darah tersebut, yaitu pembuluh darah arteri koroner. Hal itu terjadi karena adanya atroma atau aterosklerosis atau biasa kita sebut penumpukan pengerasan pada pembuluh darah, sehingga mengakibatkan suplai darah ke otot jantung itu menjadi berkurang. Penyakit jantung koroner ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti mengenai gaya hidup sehari-hari seperti merokok, minum alkohol, kurang beraktivitas, kurang berolahraga, dan juga bisa ada faktor lain seperti usia, ras, dan lainnya. Penyakit jantung koroner ini pertamanya disebabkan oleh penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah arteri koroner ini, dan berbagai proses seperti penimbunan jaringan ikat, perkapuran, dan juga pembekuan darah yang semuanya akan mempersempit atau menyumbat pembuluh darah tersebut. Setelah terjadi penggumpalan dari berbagai substansi dalam darah, akan mengakibatkan terhalangnya aliran darah dari terhambatnya aliran darah dan terjadi aterosklerosis ini. Secara sederhananya, jantung ini diumpamakan seperti kantong yang berbentuk kerucut yang terpotong bagian atasnya, dan ukuran jantung ini kira-kira sebesar kepalan tangan kanan yang terletak dalam rongga dada bagian kiri agak ke bagian tengah, tepatnya di atas sekat diafragma. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Namun jika terjadi penggumpalan atau penyempitan dan penyumbatan pada jantung ini, maka akan terjadi penyakit jantung koroner. Pada umumnya darah pada setiap manusia itu mengandung oksigen yang biasanya mengalir melalui pembuluh darah arteri. Penyakit jantung koroner ini berawal dari penimbunan lemak seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dan mengakibatkan pembuluh darah menjadi sempit, mengeras sehingga jantung kekurangan pasok darah, sehingga fungsi dari jantung ini terganggu dan jantung menjadi harus bekerja sangat keras. Penyakit ini juga sering disebut dengan istilah aterosklerosis atau penggumpalan darah. Gejala awal dari penyakit jantung koroner ini biasanya ialah dimulai dari nyeri pada bagian dada sebelah kiri, yaitu pada posisi jantung, dan menjalar ke lengan kiri atau menjalar hingga ke leher ataupun punggung. Nyeri dada ini biasanya bersifat subjektif. Ada yang merasa seperti ditekan benda berat, bisa rasanya seperti panas yang terbakar, atau rasa sakit yang seperti ditusuk-tusuk jarum, dan rasa tidak enak yang bisa dikatakan seperti rasanya seperti masuk angin juga bisa. Lokasinya bisa juga terdapat di pertengahan dada atau di leher saja, atau hingga ke punggung, dan juga bisa sampai rasa sakitnya ini hingga ke hulu jantung pada seperti perasaan sakit mah.
Elektrokardiografi atau biasa kita sebut EKG adalah sarana diagnostik untuk mengetahui atau mendeteksi penyakit ini. Yang dapat ditangkap oleh EKG ini ialah kelainan pada miokard yang disebabkan oleh terganggunya aliran arteri koroner sehingga terjadi ketidakseimbangan antara supply dan juga demand nutrisi dan oksigen pada miokardium. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai patofisiologi dari jantung koroner ini. Terlebih maupun terkurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.